A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Bayyinah. Ciri nama di dia ya, di ayat 6. Ya, cirinya ada di sini nih, sudah lama nih. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik atau yaitu kafir itu ada duanya, yaitu ahlul kitab dan musyrikin. Kaum musyrikin ya, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk ya. Al-bariyah itu makhluk. Nah, kurang lebih demikian ya terjemahnya. Sekali lagi nih, sesungguhnya orang-orang kafir, baik ahlul kitab atau yaitu ahlul kitab dan kaum musyrikin, di neraka jahanam, mereka abadi di dalamnya. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Nah, yang pertama, Allah membagi orang kafir itu menjadi dua, kelompok besar gitu ya. Satu ahlul kitab, satu lagi musyrikin. Intinya yang disebut allazina kafaru, orang kafir itu ya, orang yang tidak menerima atau menolak, mengingkari itu ya, agama Islam yang Allah turunkan. Orang kafir itu jadinya yang disebut orang kafir itu adalah orang yang tidak beragama Islam, orang yang agamanya bukan Islam. Secara garis besar ada dua, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ini sebutan ahlul kitab itu mereka punya kitab dari Allah juga. Yahudi kitabnya Taurat, Nasrani kitabnya Injil. Dua-duanya itu dari Allah, dua-duanya benar. Hanya masa berlakunya sudah habis. Nah, masa berlakunya itu sudah habis. Anggaplah kalau dari secara urutan itu ya. Agama Yahudi kitabnya Taurat ya, kitabnya Taurat Allah turunkan melalui Nabi Musa. Itu agama yang benar dari Allah pada masanya, di zaman Nabi Musa. Nah, setelah Allah menurunkan agama baru dengan kitab yang baru melalui nabi yang baru, maka agama Yahudi dengan kitabnya Taurat itu sudah tidak berlaku. Ya, Allah kemudian menurunkan agama baru, yaitu agama Nasrani, kitabnya Injil melalui Nabi Isa. Pada masanya itulah agama yang benar. Kemudian Allah menurunkan agama baru, agama Islam dengan kitabnya Al-Quran melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Maka agama Nasrani sudah tidak berlaku. Dan inilah agama terakhir yang Allah turunkan untuk manusia. Maka setelah ada Islam, agama yang benar, agama yang diterima
oleh Allah itu adalah agama Islam. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka itu menolak agama Islam, mereka tetap dengan agamanya, menolak agama Islam, mereka mengingkari, tidak mengimani gitu ya agama Islam. Nah, Allah menyebut innalazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, arti kufur ya, kalau orangnya kafir, kalau apanya ya amalannya itu kufur. Kufur itu artinya menolak gitu ya, mengingkari. Nah, yang ditolak dan diingkarinya itu agama Islam yang Allah turunkan. Mereka tidak mau menerima, mereka malah tetap dengan agama mereka sebelumnya. Adapun kaum musyrikin, yaitu di zaman Rasulullah SAW sendiri, ada dua yang suka disebut. Satu, kelompok jahiliyah. Yang kedua, majusi. Nah, kalau kelompok jahiliyah ini entah apa namanya ya, entah apa nama agamanya, hanya sebutannya orang-orang jahiliyah. Mereka ini tidak beragama yang benarnya yang diturunkan oleh Allah. Mereka beragama dengan agama animisme, paganisme yang mereka dapatkan secara turun-temurun. Kalau orang jahiliyah ya dengan keberhalaannya lah. Tuhan mereka itunya yang dalam tanda kutip Tuhan mereka berupa berhala-berhala yang ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu, yang membuatnya mereka sendiri. Kemudian satu lagi majusi, yaitu yang Tuhannya itu api. Nah, di zaman Rasulullah SAW majusi itu adanya di Persia. Dua kelompok besar. Kalau sekarang entah berapa, bukan entah berapanya, dari apa namanya ya, ada satu artikel gitulah yang menyebutkan bahwa agama yang terdapat di seluruh dunia hari ini ada 4.200 macam. Ribuan berartinya agama itu hari ini ada 4.200 macam. Nah, padahal mengapa beragama itu untuk apa? Sampai 4.200 macam itu artinya terus bermunculan agama. Sebetulnya memunculkan agama itu mau apa? Ini yang disebut dengan fitrah atau kodrat gitu ya. Fitrah atau kodrat lah sebutannya. Fitrah atau kodrat manusia. Yang sebetulnya fitrah atau kodrat ini bukan hanya ada pada manusia, tapi pada seluruh makhluk. Di dalam seluruh makhluk itu terdapat fitrah kodrat sebagai ini nih, fitrah kodratnya itu kalau manusia jadinya beragama gitu ya. Sebagai makhluk, di dalam fitrahnya itu di dalam dirinya ada fitrah pengakuan bahwa dirinya itu makhluk, dalam arti ada yang menciptakan. Dan fitrah yang ada di dalam dirinya itu, saya katakanlahnya harus menghamba kepada pencipta. Saya ini harus menghamba kepada pencipta. Makanya sebutannya, kalau Allah itu ilahun, kalau hambanya itu abdun. Arti abdun itu hamba dalam arti ya menghamba pasti. Semua makhluk itu abdun, semua makhluk itu menghamba. Nah, itulah fitrah yang terdapat di dalam semua makhluk. Dan Allah sudah menyebutkan gitunya di beberapa ayat, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Itu memang fitrah makhluk seperti itu. Yusabbihu itu bertasbih, artinya tunduk, patuh, taat, sujud kepada Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi.
Semua makhluknya, artinya kalau apa namanya kita bagi menjadi dua lah. Secara garis besar kan ada makhluk hidup, ada benda mati. Itu kan secara garis besar nih, ada makhluk hidup, ada benda mati. Kalau bagi Allah tidak ada benda mati. Bagi Allah itu tidak ada benda mati. Ini contoh nyata gitu ya. Ketika Allah akan mengazab kaum Nabi Nuh, itu kan dengan banjir yang sangat besar. Untuk mengazab kaum Nabi Nuh yang hidup di gurun, air dari mana? Ya, airnya dari mana? Banjir yang sedemikian besar sampai menenggelamkan gunung. Allah sudah memberitahu kepada Nabi Nuh, buat sebuah kapal besar karena aku akan mendatangkan banjir yang sangat besar. Kaumnya akan menertawakan, ada yang menyebut gila. Kosnogel nyen parahu di gurun rek di mana atuh apa mau mendayungnya gitu di gurun apa di pasir? Oleh Nabi Musa diberitahu, Nabi Nuh mau beritahu bahwa akan ada azab dari Allah, banjir yang sangat besar. Pada waktunya Allah memerintahkan air untuk kadi tuh daratan, airnya pergi sesuai dengan perintah Allah. Kemudian contoh lainnya bahwa tidak ada benda mati sebetulnya, semuanya hidup. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, jadi apinya menyala, tapi Allah memerintahkan, itu dimuatnya di yang tadi juga dimuat di dalam Al-Quran kisah Nabi Nuh. Kemudian Allah memerintahkan apinya yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan ya naru kuni bardan li Ibrahim wassalaman. Wahai api, dinginlah kamu untuk Ibrahim. Api tunduk, api patuh kepada perintah Allah. Bukan tidak menyala gitu ya, dicekeskeun teh hurung-hurung. Bukan tidak menyala, apinya menyala, kayu bakarnya habis. Tapi sampai api padam, Nabi Ibrahim itu seperti tidak tersentuh apa-apa. Mereka semuanya tunduk gitu ya, patuh kepada perintah Allah. Nah, karena di dalam diri setiap makhluk itu ada fitrah. Saya ini makhluk. Saya ini ada yang menciptakan dan saya harus menghamba kepada yang menciptakan. Dan itu sudah dilakukan oleh seluruh makhluk kecuali lah beberapanya yang tetap tidak mau taat, tidak mau tunduk. Nah, digambarkan di ayat-ayat yang tadinya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tunduk, sujud, patuh, taat kepada Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Nah, contoh nyatanya barusan duanya, air oleh Allah perintahkan, entah dari mana, entah mungkin dari lautan mana gitu ya. Allah memerintahkan untuk pergi ke gurun yang kering dan jadilah di sana banjir yang besar. Air melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ya, dan banyak lagi lah contoh-contoh. Nah, itu fitrah. Nah, sekarang ini kalau di seluruh dunia agama sekitar 4.200, dipikir-pikir nah naona dari jalan aja nyarian agama mau apa? Nah, karena Allahnya gaib, kan menghambanya itu kepada pencipta sebetulnya. Fitrah pada semua makhluk itu menghambanya kepada siapa? Kepada pencipta. Tapi kan Allahnya gaib. Sementara sesuatu yang gaib, bukan hanya Allahnya, semua yang gaib oleh Allah ditempatkan di luar jangkauan kemampuan atau di luar jangkauan panca indera manusia. Fitrahnya terus menuntut untuk
Tuhan menghamba, tapi Allahnya gaib. Ketika Allah menurunkan ilmunya melalui para nabi, kan mereka tidak mau percaya. Ya, mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan itu yang mana. Semua nabi menerangkan. Semua nabi yang diutus oleh Allah itu, ajaran pertama anggaplah seperti ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tabligh lah gitunya, menyampaikan apa yang diajarkan atau ilmu gitu ya. Pertama kali Rasulullah SAW bertabligh kepada orang-orang, menyampaikan ini ilmu dari Allah, ini agama dari Allah. Rasulullah SAW menyampaikan qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan ini juga yang diajarkan oleh semua nabi kepada umatnya. Yang pertama gitu ya diajarkan itu adalah ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah, pasti kalian beruntung. Ya, Allahnya mana? Fitrahnya menuntut untuk seperti itu. Oleh Rasulullah diarahkan Allah yang kalian cari itu ya. Fitrah manusia kan menuntut mencari, saya ini mau menghamba kepada Tuhan. Nah, Tuhannya mana? Oleh Rasulullah diajarkan, tapi mereka tidak mau percaya karena gaib. Ini juga yang dulunya dituntut. Ini juga yang dulu dituntut oleh orang-orang Yahudi kepada oleh Bani Israilnya Yahudi kepada Nabi Musa. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahroh. Ini ayatnya dia. Sebentar nih ya. Aduh, bentar nih ayatnya nih. Ya, ini tuntutan ini nih, tuntutan Yahudi kepada Nabi Musa. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrotan. Nah, Al-Baqarah ayat 55. Ayatnya seperti ini nih. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrotan. Fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah secara nyata. Sebelum Allahnya tampak terlihat oleh mata. Ini tuntutan mereka, tapi Yahudi kan Allah tahu sebetulnya karakter karakter orang-orang Bani Israel Yahudi seperti apa. Kemudian Allah itu seolah-olah mengatakan, digugut teuing bari ge moal iman moal geus katingali ge dasar pi kasar baleun si eta mah. Nah ini kemudian selain Islam yang 4200 tadi lah, selain agama Islam, tentu mereka akan beribadahnya itu bukan kepada Allah. Kalau Yahudi, Nasrani bisa jadi masih kepada Allah, karena di kitab mereka kan kalau beribadah kepada Allah. Tapi tidak seperti di dalam Islam yang ketika beribadah itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini hanya ada di dalam Islam yang seperti ini. Ihsan itu beramal soleh lah intinya, beramal soleh, beramal ibadah itu yang disebut beramal soleh, yang disebut beribadah itu yang seperti apa? Kamu beribadah kepada Allah, artinya melakukan apapun ya yang kategorinya amal soleh. Ketika melakukan seperti itu, seolah-olah kamu melihat
Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kamu. Sekali lagi, ini hanya ada di dalam Islam. Yang disebut seseorang itu sedang beramal soleh artinya sedang beribadah. Karena beribadah kepada Allah itu melalui gitunya melakukan yang disebut dengan amal soleh. Jangan membatasinya amal soleh itu hanya rukun Islam. Iya cilaka ya. Jangan membatasi kalau amal soleh itu hanya rukun Islam. Kalau mendengar ibadah yang ada di kepala teh sholat, zakat, saum, haji. Padahal apapun yang disebut amal soleh itu adalah apa yang ditetapkan, yang diajarkan di dalam Islam. Kalau diamalkan ya itulah amal soleh. Saya sering mencontohkan hal-hal kecil yang seperti ini. Misalnya ketika memakai pakaian, Islam mengatur nggak? Menetapkan aturan, mengatur, mengajarkan. Kalau memakai yang kanan dulu, kalau membuka yang kiri dulu. Ini amal soleh kalau dilakukan. Diberi pahala berarti. Nah ketika kita melakukan demikian, itu yang disebut ihsan itu adalah kita tidak melihat Allah pasti karena Allah gaib. Tapi orang Islam harus yakin bahwa ketika melakukan demikian itu dilihat oleh Allah. Ya dilihat bukan hanya dilihat, tapi dilihat, dinilai, dan diberi pahala. Kalau masuk masjid, nah ini masuk masjid ada aturannya nggak ketika masuknya seperti apa? Sebelum masuk masjid ada doa ya, Allah yang menetapkan doanya seperti apa. Ketika masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan. Kemudian keluar dari masjid, sebelum keluar baca doanya. Allah yang menetapkan doanya. Dan ketika keluar itu mendahulukan kaki yang kiri. Ini maksudnya bahwa sangat luas yang namanya beribadah. Karena ragam dari amal soleh itu ribuan lah gitu ya. Nah setiap kali melakukan demikian artinya di dalam diri orang Islam itu harus dibarengi dengan keyakinan. Memang kita tidak melihat Allah, tapi yakin Allah melihat. Ketika mau masuk masjid kita baca doa, Allah melihat nggak? Mendahulukan kaki kanan, Allah melihat nggak? Kan bukan hanya melihat, tapi dinilai dan diberi pahala. Sementara selain Islam pasti ada wujud yang mereka anggap Tuhan atau yang mewakili Tuhan. Kalau bukan Islam, ya selain agama Islam pasti ada yang wujudnya wujud yang terlihat nampak benda gitu yang dianggap Tuhan atau yang mewakili Tuhan. Ini seperti tuntutan orang Yahudi kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah secara nyata. Atu lain ge iman disebut nanti ari geus katingali mah. Yang namanya beriman itu percaya nggak kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Sekali lagi nyata lain gak iman hari geus katingali mah atuh. Itu yang ada di beberapa ayatnya, ada ayat yang menerangkan. Di antaranya dengan ayat ini pun gitu ya terwakili lah. Itu di surat At-Takasur. At-Takasur sudah dibahas juganya di ini kan pembahasan tentang surat-surat pendek nih ya, surat-surat juz ke-30. Tapi pembahasannya urutannya mundur. Jadi dulu pertamanya ini surat Anas.
Surat Al-Falaq terus mundur. Nah, sekarang ini sudah sampai ke surat 98 ya, surat Al-Bayyinah. Nah, di dalam surat At-Takasur itu, ini sekilas sajanya tentang surat ini. At-Takasur itu artinya berlomba-lomba. Bukan jumlah yang banyak, tapi berlomba-lomba ingin menjadi yang terbanyak. Kalau banyak maka kasir atau al-kausar itu banyak. Kalau at-takasur itu berlomba-lomba ingin menjadi yang terbanyak. Ayatnya alhaakum at-takasur. At-takasur itu berlomba-lomba ingin menjadi yang gitulahnya, tapi di dunia dan urusan keduniaan. Alhaakum itu telah melalaikan kalian. Alhaakum at-takasur, telah melalaikan kalian sikap ini, yaitu berlomba-lomba ingin menjadi yang paling, yang yaitu dalam urusan keduniaan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, nepi ka paeh kitu mun cek Allah teh nya hirup teh. Itu hatta zurtumul maqabir itu maksudnya rek kitu nya nepi ka paehnya hirup teh. Hanya aja berlomba-lombanya ingin menjadi yang paling banyak, ingin menjadi yang gitu, hanya dalam urusan keduniaan sampai mati. Hatta zurtumul maqabir itu sampai mati. Hidup itu hanya seperti itu. Kala ta'eta mimiti tidinya saufa ta'lamun. Kala ini menyanggah, membantah, mengoreksi, artinya sebelumnya ada yang salah gitunya. Kalau menemukan kata kala berarti sebelumnya ada yang salah. Kala tidak, sekali-kali, itu sering diartikan demikian lahnya di bahasa Indonesianya. Ya, artinya yang sebelumnya itu salah. Kala saufa ta'lamun, kayak gerak apal engke mah. Sekali deui cek Allah teh. Summa, dua kali kan diulang. Kala saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Summa kala saufa ta'lamun, diulang oleh Allah, kamu nanti akan tahu dari at-takasur itu jadinya bagaimana. Summa kala saufa ta'lamun, kala lao tak eta pakai lao, aduh genah pisan. Andai berarti enggak, berandai-andai itu artinya kan tidak. Lao ta'lamuna ilmal yakin, kala lao ta'lamuna ilmal yakinnya, andai itu andai. Lao ta'lamuna, kalian tahu, ilmal yakin sesuatu yang yakin itu kalau sudah terjadi baru yakin. La tarawunal jahim, tak ieu nu ilmal yakin teh setelah terjadi la tarawunal jahim. Alah ya bahasa Arabnya. La tarawunal jahim itu melihat neraka jahanam. Di situ pakai la tarawuna, ini menurut grammarnya gitu ya, menurut tata bahasa Arabnya. La tarau ini kata kerja bentuk akan. Memang kan akhirat belum kan? Akhirat itu akan berarti kan belum sekarang. Tapi dengan dimasuk di situ ada la tarawuna, la di situ membawa yang akan itu seolah-olah menjadi sedang. Artinya ayat ini menuntut setiap orang takut neraka itu seolah-olah neraka itu nampak hari ini. La tarawuna itu seolah-olah gitunya sedang melihat neraka. Memang belum pasti, karena neraka itu adanya nanti di akhirat.
Tapi dari bahasa yang ini kan Quran ini kan ucapan Allah. Allah menyampaikannya dengan susunan kata yang demikian. Maksud Allah itu supaya terasa seolah-olah neraka sudah ada di depan mata. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yakin. Nah, ayat ini surat ini maksudnya apa baru mau mengatakan kami beriman nanti setelah benar-benar neraka itu ada di depan mata. Ya, apa mau mengatakan beriman, mau percaya gitu ya terhadap ilmu yang Allah turunkan melalui para nabinya itu setelah nanti neraka itu sudah betul-betul nyata nampak di depan mata. Paling didegungkeun ku Allah teh, oh, iya kami beriman. Maneh urang cek Allah teh tiba heula atuh. Ayat itu menuntut gitunya manusia itu meyakini itu dengan kata itu ada la-nya. Karena akhirat kan masih Allah gaibkan. Yang dituntut itu adalah mau percaya enggak terhadap ilmu yang Allah turunkan melalui para nabinya. Nah, tuntutan ini Yahudi tadi, kami mau beriman kepada kamu setelah kami melihat Allah secara nyata. Atuh lain ge iman geus nampe mah. Ya artinya kan lain ge iman atuh geus nampe mah. Nah, apakah gitu tak surat At-Takasur nanti itu akan terjadi. La tarawunnal jahim, benar-benar neraka itu bisa dilihat, itu nampak di depan mata. Nah, apakah mau mengatakan beriman itu setelah melihat neraka secara nyata? Karena ketika di dunianya kan tidak mau beriman, ngadon hayo we At-Takasur. Urusan akhirat diabaikan. Hidupnya itu malah bersikap At-Takasur, terus berlomba-lomba ingin menjadi yang paling hebat, yang paling apalah di dunia dan urusan keduniaan. Padahal perintah dari Allahnya itu adalah fastabikul khairat, didinya rek balap mah rek paheula-heula paloba-loba mah dalam hal beramal soleh. Itu kan ayatnya yang fastabikul khairat itu ayat Al-Qur'an. Allah memerintahkan kalau mau balap begitulah. Ya fastabikul teh apa namanya? Ya balapnya berlomba-lombalah dalam hal beramal soleh, bukan dalam keduniaan. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Nah, inilah orang-orang kafir yang ternyata sekarang ini berkembang semakin banyak gitu ya, hingga agama yang ada hari ini di seluruh dunia itu sekitar 4.200 nanaonan makin agama. Buat apa? Munculnya sekian banyak agama itu karena tuntutan fitrah sebagai manusia menghamba kepada Tuhan. Nah, hanya Tuhannya yang mana? Ya dulu kan kalau tanpa agama yang benar ada orang jahiliyah yang agamanya berupa Tuhannya berupa berhala. Ada kaum Majusi yang Tuhannya berupa api. Mereka menyembah, beribadah kepada, karena menurut mereka Tuhannya berhala, ya menghambalah kepada berhala. Menurut mereka Tuhannya api, ya menghambalah kepada api. Itu tuntutan fitrah. Fitrah ini tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dibantah, tidak dipenuhi. Nah, buktinya muncullah berbagai macam agama di seluruh dunia ini sampai ribuan. Tapi Allah sudah membentengi kan ya, Allah sudah membentengi, sudah mematok gitulah. Di surat apa Ali Imran, di surat apa yang ini yang inna dina indallahil
Islam. Agama boleh jadi sampai ribuan, mungkin nanti ratusan ribu mungkin ya akan terus bermunculan. Tapi Allah sudah menetapkan bahwa agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam, karena ya inilah agama yang benar. Di mana agama Islam ini kan bukan buatan Muhammad SAW. Agama ini ciptaan Allah, agama Islam ini milik Allah. Eta yang disebut milik Allah tadi ini di surat ini nih, di surat sebelumnya. Di ayat sebelumnya ayat 5. Kembali lagi ke belakang sedikitnya ke ayat 5-nya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu kan ayat 5-nya. Wa ma umiru, tidaklah mereka manusia, mereka di sini manusianya, tidaklah manusia itu diperintah oleh Allah illa, kecuali. Ini susunan kata-kata seperti ini ya. Tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah, jadi manusia oleh Allah diperintahkan di bumi, ditempatkan di bumi. Manusia ditempatkan di bumi oleh Allah itu tidak disertai dengan perintah apapun harus apa, enggak. Kecuali ini satu-satunya yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah manusia itu diperintahkan apapun kecuali liya'budullah, agar manusia itu, nah inilah liya'budullah itu beribadah, menyembah kepada Allah. Tapi kalau sampai di situ belum menyebutkan, Allah belum menyebutkan, menentukan caranya. Pokoknya asal beribadah kepada Allah lah. Belum menyebutkan secara spesifik, artinya ya beribadah kepada Allah itu bagaimana. Tidaklah manusia itu diperintahkan apapun kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dibatasi, dijelaskan lebih spesifik lagi, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan demikian kan redaksi ayatnya. Nah kalau dari awal berarti tidaklah manusia itu diperintah apapun oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti ini ibadahnya, mukhlishina lahuddin. Ad-din itu artinya agama. Jadi beribadahnya itu mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah sambil dengan cara itu ya menjaga keaslian. Lahu din teh miliknya agama, kalau terjemah susunan eta nama. Beribadah kepada Allahnya itu sambil menjaga keaslian, kemurnian agama miliknya. Yang mana agama milik Allah? Agama Islam. Nah beribadah kepada Allah itu sambil menjaga kemurnian, keaslian agama Islam. Jangan diotak-atik, jangan dicampuri, jangan diapa-apakan, laksanakan saja seadanya. Itu tuntutan Allah. Karena Allah menyatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini ayat terakhir kan yang Allah turunkan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini pernyataan dari Allah, agama Islam ini sudah sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, apalagi kesalahan. Sempurna agama Islam. Nah manusianya yang berpikir sendiri, oh ini kan baik, ini kan begitu begini. Ya nyahuanan, saya cek Allah itu harus benar weh. Ya menilai baik itunya menurut manusia. Padahal kalau menurut Rasulullah SAW, hal itu adalah syarrul umuri muhdasatuha. Seburuk-buruk urusan itu adalah apa yang diada-adakan di dalam urusan agama. Diada-adakan, dimunculkan berarti dimasukkan ke dalam agama
agama Islam. Seburuk-buruk perkara adalah apa yang diada-adakan, dimunculkan di dalam agama Islam yang bukan Islam. Berarti Rasulullah menyebutkan wa kullu muhdatsatin, apa yang dimunculkan, diada-adakan itu namanya bid'ah. Arti kata bid'ah itu baru, berarti baru itu setelah Islam sempurna kemudian dimunculkan, diadakan, yang kemudian disebutkan ini dari Islam, ini bagian dari Islam. Padahal Islamnya sendiri oleh Allah sudah disegel, sudah sempurna Islam ini. Seburuk-buruk perkara adalah apa yang dimunculkannya, diada-adakan, lalu disebutkan ini bagian dari Islam, ini dari Islam. Rasulullah menyebut seperti itu hal baru, berarti bahasa Arabnya bid'ah. Jangan alergi kalau mendengar kata bid'ah, itu Nabi yang menyebut. Itu redaksi hadisnya yang barusannya. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, Nabi yang menyebutnya, kenapa kita alergi? Semua yang dimunculkan, diada-adakan setelah Islam dinyatakan sempurna oleh Allah, ya, Nabi menyebut itu bid'ah, dalam arti baru, berarti ini kemunculan gitunya, baru nih kemunculannya. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan segala bentuk kesesatan itu di neraka ujungnya. Ini nabinya yang menyebut, artinya bukan entah apanya yang menyebut Wahabi lah, bidah ke nih kabatur teh. Yang mengatakan bidah siapa? Kalau yang tidak ada di dalam Islam, sementara Islam itu kan hanya berupa berlandaskan sebutannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, itu Islam. Kalau bukan berarti baru, ini bukan dari Nabi, pasti kemunculannya setelah Nabi tidak ada. Makanya Nabi menyebut bid'ah baru, kemunculannya pasti setelah Nabi SAW tidak ada. Banyak yang alergi, yang kalau mendengar kata bid'ah aneh kan, seharusnya introspeksi, apa benar yang saya lakukan ini bid'ah? Karena kalau bid'ah ini sesat, ini bukan dari Islam berarti. Nah, kembali lagi ke sini nih ya, nih orang kafir ya intinya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ahlul kitab, khusus ini untuk dua, Yahudi dan Nasrani. Sebutan ahlul kitab itu karena mereka mempunyai kitab yang benar pada masanya. Sementara selebihnya selain Yahudi dan Nasrani, Allah menyebutnya kaum musyrikin. Di zaman Rasulullah juga sudah ada yang disebut gitulahnya oleh di dalam Quran ada kata majusi. Di dalam Al-Quran banyak musyrikin, kemudian jahiliyah, yang kemudian berkembang lagi menjadi lebih banyak sampai ribuan. Nah, intinya yang disebut orang kafir itu adalah orang yang menolak, mengingkari agama Islam yang Allah turunkan, sehingga mereka tidak menganut agama tersebut. Ya, apapun namanya, bagaimanapun bentuknya, dan Allah sudah menetapkan, mematok gitu ya tadi, bahwa innad dina indalohil Islam. Ya iya kan, pasti agama yang diterima oleh Allahnya, artinya agama yang dianut itu oleh seseorang, yang dibenarkan, disebutnya yang dibenarkan oleh Allah itu adalah hanya agama Islam. Karena agama Islam itulah yang tadi di ayat sebelumnya, itu agama ciptaan Allah dan milik Allah, agama Islam. Sehingga manusia tidak berhak mengotak-atik agama Islam. Ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Kalau agama jahiliyah yang menyembah berhala, ciptaan siapa?
Ya, yang mengadakan, yang menciptakan agama tersebut siapa? Manusia lah berarti. Ya pasti manusia. Yang menciptakan, yang mengadakan agama Majusi yang Tuhannya berupa api siapa? Ya manusia. Agama Buddha yang menciptakan siapa? Manusia. Nggak ngaran lagi apal orang eta mah tuh. Eta Siddhartha, Buddha, Siddhartha Buddha Gautama kan dia yang menciptakan ajaran tersebut. Bisa jadi yang menciptakannya ini hanya ajaran kebaikan lah, tapi kebaikannya juga bukan kebaikan hakiki menurut Allah, tapi kebaikan sosial berdasarkan norma adat paling juga. Karena yang seperti itu berdasarkan norma adat kebaikan memang ada dan berlaku. Hanya di mata Allah itu bukan amal soleh. Ya, di mata Allah itu bukan amal soleh karena yang dilakukannya itu berdasarkan norma. Norma itu memang budaya lah gitu ya. Budaya yang muncul tercipta dari kumpulan manusia. Bukan amal soleh kalau dilakukan. Jadi kalau melakukan sesuatu berdasarkan adat, budaya, norma, tradisi, lalu inginnya diberi pahala oleh Allah, paling Allah mengatakan, kamu dulu melakukannya itu landasannya apa? Ini adat, ini budaya, atau kali itu minta balasan anak ke kepala suku, atau mana kadieu cek Allah teh. Itu kepala suku, atau kepala adat. Tapi kalau melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Allah, minta pahalanya kepada Allah, benar karena Allah yang memerintah. Ya seperti barusannya contohnya, ketika mau masuk masjid kita berdoa, Allahumma aftah lana abwaba rahmatika. Yang menetapkan ketika mau masjid dengan doa demikian siapa? Allah yang menetapkan demikian, kita laksanakan apa yang Allah tetapkan, pasti Allah memberi pahala. Tapi kalau karena norma adat budaya lalu minta pahala kepada Allah, cek Allah teh ngeunah minta pahala. Bahkan ini tentang ini nih ya, ada hadis ini nih. Ria itu kan sering diartikan kebalikan dari ikhlas. Intinya kan kalau ikhlas itu karena Allah. Jadi ketika melakukan ibadah itu karena Allah atau karena taat kepada Allah, gitulah ikhlas tehnya. Ketika melakukan satu ibadah itu karena taat kepada Allah, makanya Allah memberi pahala karena taatnya kepada Allah. Kalau ria bergeser, artinya ini yang dilakukannya ibadah. Kalau niat, maksud, motivasi melaksanakannya karena taat kepada Allah, itu benar, itu yang disebut ikhlas. Nah kalau ria ketika melakukan ibadah tapi niat, maksud, motivasinya bukan karena Allah tapi karena sesama manusia. Nah pastinya ingin mencari keuntungan apalah dari sesama manusia, minimal pujian berenang. Ya minimal dipuji lah oleh manusia sebagai orang yang rajin beribadah. Geus menang eta sakitu. Nah ada hadis yang menerangkan orang yang melakukan ibadah nih, orang yang melakukan satu amal soleh tapi ria, di akhirat dia mendapati kenyataan tidak ada pahala dari Allah. Lalu dia menanyakan, ya Allah mana pahala untuk amal saya ini? Ya dia menanyakan mana pahalanya, mana balasannya untuk ibadah yang saya lakukan. Kemudian Allah menjawab, bukankah dulu kamu melakukannya itu bukan karena aku? Ria nih ya, tapi karena si anu katakanlahnya, karena si fulan, karena siapa? Allah menyebutkan tagih jig pahalana ka ditu. Yang nanya nagih ka dieu araraneh wae cek Allah teh atuh. Melakukannya itu karena manusia tapi nagih gitu kan.
minta pahalanya kepada Allah. Nggak ada, kata Allah. Dulu melakukannya itu karena siapa? Karena manusia. Ya cari, tagih, minta. Dan justru di mata Allah, ibadah yang demikian, ibadah yang dilakukan karena ria itu justru dari Allah dapat dosa, dapat azab, bukannya dapat pahala. Karena melakukan ibadah tapi dengan niat maksud motivasi melakukannya itu karena sesama manusia, itu oleh Allah ditetapkan sebagai perbuatan dosa. Contohnya sholat, misalnya kalau ada orang yang sholat tapi ria nih, yang dikerjakannya sholat tapi ria, niat sholatnya itu karena sesama manusia, sholatnya itu akan mendatangkan azab, dengan sholatnya itu dia berdosa. Amalan itu kan yang amalannya sholat tapi niatnya ria, bukan karena Allah. Justru oleh Allah amalan tersebut ditetapkan sebagai dosa. Nah, kembali lagi ke sini nih ya, nih baru sampai sini nih ya, pembagian gitu ya, pembagian orang kafir. Dan catatan nih ya, dari Rasul yang pertama tadi Nabi Nuh, Rasul pertama itu Nabi Nuh, sampai yang terakhir itunya Rasul SAW. Dari Rasul pertama yaitu Nabi Nuh sampai yang terakhir, ternyata perbandingan jumlah yang beriman dan yang kufur itu lebih banyak yang kufur. Itu dari yang pertama. Kalau kita melihat hari ini pun sama, hari ini juga demikian. Data statistik lah gitunya yang tercatat, kalau jumlah penduduk bumi hari ini sekitar 7, sekian miliar. Penduduk bumi hari ini 7, sekian miliar. Yang beragama Islamnya itu 1, sekian. 1, sekian miliar, nah sisanya kafir. Coba perbandingannya dari 7, sekian miliar, hanya 1 miliar, 1, sekian miliar yang beragama Islamnya. Nah sisanya berarti 5, sekian lahnya, hampir 6 miliar kafir. Bener neraka mah heureun. Bener neraka mah heureun, bener teu surga anu lalega mah. Karena dari setiap generasi Nabi seperti itu kenyataannya, bahwa di setiap generasi Nabi itu yang jumlah orang yang kufurnya bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang beriman. Sampai Rasulullah SAW pun menyebutkan, menerangkan perbandingan orang yang masuk surga dengan yang masuk neraka, perbandingannya sangat jauh. Di antaranya dengan menyebutkan perbandingannya, satu orang yang masuk surga dibandingkan dengan yang masuk neraka itu ibarat satu lembar bulu putih dibandingkan dengan seluruh bulu hitam di badan seekor sapi. 1 banding berapa? Satu orang yang masuk surga itu dibandingkan dengan yang masuk nerakanya, nah sekian lah, seperti itu gambarannya, perbandingannya. Kemudian dijelaskan juga, nih masih ada kaitan dengan hadis yang lain, di mana neraka itu, karena neraka itu kan kalau di mata Allah kan hidup, gak ada benda mati. Kalau menurut Allah semuanya bisa diajak bicara oleh Allah. Neraka itu setiap kali ada yang dilemparkan ke dalamnya, neraka akan terus meminta, mana ada lagi enggak, mana ada lagi enggak, terus seperti yang tidak pernah, seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Ya seperti yang orang yang makan dan tidak pernah kenyang.
habis ini minta lagi, habis ini minta lagi. Neraka itu setiap kali ada yang dilemparkan dia terus, mana ada lagi nggak, mana ada lagi nggak, terus saja meminta. Ketika yang harus masuk neraka itu sudah habis, kemudian Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka, barulah neraka diam. Ya barulah neraka itu diamnya, tidak terus meminta. Setelah semua yang harus masuk neraka itu masuk ke dalam neraka, neraka itu penuh sesak, heureun neraka mah silisiku tah teu bisa sare-sare acan. Ya moal bisa tuh sare di neraka. Penuh sesak. Sementara surga itu lengang, surga itu lowong, kosong. Hingga Allah harus ini pasti terjadi berarti nanti ya. Hingga Allah harus menciptakan makhluk baru nanti untuk menjadi pengisinya. Kosong surga melebar. Neraka penuh sesaknya sampai saling sikut, saling apa gitulahnya, karena sesak itu tidak ada ruang. Sementara surga itu kosong, melompong, lengang, kekurangan pengisinya, hingga Allah harus menciptakan makhluk baru untuk pengisinya. Lebar cek Allah tanya atuh kaden kajeng parebot nanti kadi itu kan neraka, ada hareureun di neraka mah jeung tengeunah li jeung tengeunah disiksa nih hareang kadinya jelema teh. Cukup banyak sebetulnya ada ayat-ayat yang mengisyaratkan demikian ya, bahwa dari seluruh manusia itu dibandingkan dengan yang masuk surga itu jauh lebih banyak. Ya, saya katakan jauh lebih banyak itu dari apa yang Rasulullah sabdakan tadi, perbandingan yang masuk surga dengan yang masuk neraka itu 1 banding entah berapa, 1 lembar bulu putih dibanding seluruh bulu hitam di badan seekor sapi. Bisa dihitung buluna pek kadinya yang yakin wae hiji banding sabaraha tuh. Boro-boro di badan seekor sapi tapi dina buntutna wungkul sabaraha hiji buluna tah. Dina buntutna wungkul, dina sukuna wungkul, cokorna wungkul. Ini di badan seluruh di seluruh badan seekor sapi. Jauh lebih banyak yang masuk neraka. Artinya apa? Hadis itu memunculkan kesimpulan, pasti ada pelajaran. Artinya apa? Untuk masuk surga itu berat, berarti berat, sulit. Buktinya hanya 1 dari berapa? Ya buktinya hanya 1 yang sukses masuk surga dari berapa? 1. Padahal kan semua manusia itu ingin ke surga, nggak ada manusia yang ingin ke neraka. Moal aya lah sebutna terek nu baragajul kumaha ge tanya sih ngerek hayang ka surga hayang ka neraka. Pasti ingin masuk surga. Kenapa jadinya masuk neraka? Gagal berarti masuk surga. Kalau begitu berarti masuk surga itu berat. Masuk surga itu tidak mudah. Kenapa? Jangankan yang memang tidak berniat seperti orang kafirnya, memang tidak berniat taat kepada Allah. Yang berniat taat pun belum tentu bisa. Eta orang Islam nu ka neraka teh. Puguh deui kafir mah teu niat taat, orang Islam saja banyak yang masuk neraka. Kenapa? Karena untuk taat itu tidak mudah. Banyak faktor, banyak hal lahnya yang ada keinginan untuk taat tapi ternyata tidak bisa melaksanakan ketaatan. Geus ukur hayang taat benar gitu. Tapi apa benar bisa melaksanakan? Belum tentu. Banyak yang tidak menemukan jalannya gitunya untuk taat. Itu ternyata tidak pernah bisa menemukan. Apalagi itu mungkin itu di surga tertinggi, di surga Firdausnya, dari seluruh tingkatan surga ini penghuninya yang paling sedikit,
Karena harus orang-orang yang istimewa gitu masuk surga Firdaus, masuk surga yang paling tinggi. Tapi siapapun berhak, boleh kalau ingin ke sana. Boro-boro ke surga Firdaus saja, ke surga nu panghandapna gitu, teka udah gitu, teu bisa. Ya karena ini sebetulnya akibatnya yaitu orang-orang yang kufur. Ya kenapa malah menolak? Kenapa malah mengingkari agama yang Allah turunkan, tidak menganut agama yang Allah turunkan, malah membuat agama sendiri. Itu kalau yang di luar ahlul kitab ya, artinya mereka membuat agama sendiri. Nah, mengapa membuat agama sendiri? Tadi masalahnya karena menghamba kepada Tuhan, kepada pencipta itu tuntutan fitrah sebagai manusia. Tidak bisa dihilangkan, harus dipenuhi. Tapi ketika ditunjukkan, diajari oleh Allah yang benar, manusia tuntutannya seperti orang Yahudi. Mana atuh Allahna? Kami baru mau beriman kalau kalau bisa melihat Allah secara nyata. Padahal kan atur lain ge iman ari katingali mah. Seperti yang nanti di akhirat mengatakan kepada Allah, "Oh iya kami beriman itu neraka teh geuning aya." Telat cek Allah teh atuh borang. Cek Allah teh borang. Terus di dieu kakara ngomong iman. Kalau mau yang disebut beriman itu mau percaya gak kepada apa yang dijelaskan oleh Nabi, gak akan kelihatan pasti. Surga seperti apa, neraka seperti apa, ya memang belum waktunya. Allah sendiri bahkan nanti pada waktunya itu akan terlihat oleh manusia. Allah itu nanti akan menampakkan diri, manusia nanti akan bisa melihat Allah secara nyata setelah berada di surga. Orang yang di neraka gak kebagian, ngeunah we hayang ningali Allah teh hayang ningali. Allah itu sudah tidak ingin melihat orang-orang kafir gitunya. Allah tidak akan menampakkan diri kepada orang-orang kafir. Jadi sebetulnya ngeunah we maranehna hayang ningali Allah, da Allah kitu hayangeun ningali maranehna. Allah hanya akan menampakkan diri wujud aslinya kepada penghuni surga. Apalagi yang menjadi penghuni surga Firdausnya, surga yang paling tinggi, mereka bisa melihat Allah setiap saat. Itu diantara keistimewaan yang didapatkan oleh penghuni surga Firdaus itu, mereka bisa melihat Allah setiap saat. Kalau penghuni surga yang lainnya enggak. Kalau orang kafir sampai abadi mereka enggak akan pernah melihat Allah. Pokoknya mereka abadilah di dalam neraka gitu, dengan siksaan di dalamnya dan tidak pernah melihat Allah yang karena dulu kan mereka tidak percaya, mereka tidak mau beriman. Mereka sebetulnya tidak ingin melihat dan bertemu Allah. Emang Allah mau gitu? Allahnya juga nggak mau melihat dan bertemu dengan mereka. Pas itu selangkung tuh udah satu sudah jam 7 deh. Sudah jam 8 lebihnya. Nah, nantilah kita lanjutkan lagi, berarti masih ayat ini nih ya. Intinya sebetulnya kalau yang ini sudah banyaknya yang menerangkan bahwa ya inilah apa yang akan didapatkan oleh orang kafir, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka masuk neraka jahanam dan abadi. Ini yang kita sulit bayangkan, abadi di neraka dengan siksaan yang maha berat tanpa akhir, berarti kan abadi tehnya. Inilah balasan dari Allah karena mereka kufur, mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau beriman.